Novel 12 Tangkai karya Cawica, episode 106, Gugatan Cerai. Insa pulang ke rumah utama terlebih dahulu dengan menaiki taksi yang dipesankan dari rumah sakit. Mulai hari itu, Kansa tinggal di rumah utama dan kamarnya tepat di satu lantai yang sama dengan Insa dan Hanafi. Mulai hari itu juga, Insa dan Hanafi hampir setiap hari bertengkar karena Insa yang tak bisa menerima kehadiran bayi itu di rumahnya. Sedangkan Hanafi terus saja memaksa Insa untuk mulai membuka hatinya untuk Kansa, bayi yang sudah ditinggalkan ibunya bahkan sebelum ia dilahirkan. Hanafi terus saja berkata bahwa bayi itu memang ditakdirkan dan dilahirkan untuknya. Ia terus membujuk Insa dengan segala cara agar Insa bisa menerima Kansa dan menganggap dia adalah anaknya, memulai hidup baru dengan Hanafi dan bayi kecil itu. Tapi Insa tetap teguh pada pendiriannya. Dia bahkan tak mau melihat apalagi menggendong bayi itu semenjak terakhir dia melihatnya di rumah sakit. Insa terus berkata, melihat bayi itu sama saja mengulangi lagi rasa sakit yang pernah ia rasakan dulu, bahkan lebih sakit dan lebih perih ketika mengingat lagi siapa yang telah melahirkannya. Insa bahkan sudah mengatakan pada Hanafi bahwa ia sudah tak ada lagi rasa cinta dalam hatinya untuk suaminya itu. Tapi Hanafi tetap berusaha mempertahankan Insa. Ia masih berkilah bahwa Insa hanyalah butuh waktu untuk kembali mencintainya dan menerima semua keadaannya. Hanafi sama sekali tak mau melepaskan Insa karena ia sangat mencintainya. Ia terus berusaha dengan segala cara untuk membuat Insa bertahan dan tetap berada dalam pelukannya. Pagi pun sudah menjelang, tapi mentari belum menampakkan dirinya. Suasana di luar rumah masih terlihat gelap. Hanafi terhuyung ke kamar mandi, menahan air seni yang terasa sudah penuh di tempatnya. Hanafi sudah terbiasa bangun sendiri, karena Insa tak pernah lagi membangunkannya saat pagi hari. Hanafi menjalankan rutinitasnya mandi di pagi hari. Setelah itu, melaksanakan sholat subuh seperti biasanya. Sebelum melaksanakan sholat, Hanafi melirik tempat tidur. Insa sudah menghilang dari sana. Ia berpikir, pasti Insa sedang berada di dapur untuk menyantap beberapa roti sandwich buatannya. Karena beberapa hari ini, Insa memang sering melakukan itu. Ia makan terlebih dahulu karena tak mau makan bersama Hanafi di meja yang sama, ataupun makan di kamar bersamanya. Insa lebih memilih makan terlebih dahulu setiap pagi, menghindari Hanafi yang selalu ingin berada di dekat Insa. Hanafi tak menghiraukannya. Ia melakukan sholat. Setelah itu, ia keluar kamar dan menuju ke kamar Kansa, melihat bayi mungilnya. "Apakah dia baik-baik saja, Mbak?" tanya Hanafi pada Mirna, baby sister yang 24 jam selalu menemani Kansa. "Nona Kansa baik-baik saja, Tuan. Dia baru saja tertidur setelah minum susu," jawab Mirna dengan sigap, berada di samping Kansa yang tertidur dengan wajah yang menggemaskan. "Syukurlah, terima kasih sudah menjaga Kansa kecilku," jawab Hanafi ringan sambil berlalu. "Sudah menjadi tugas saya, Tuan," saut Mirna sambil melihat Hanafi yang sudah berlalu pergi keluar dari kamar itu. Hanafi masuk lagi ke dalam kamarnya. Sekelebat ia melihat jendela yang sudah memancarkan sedikit cahaya matahari. Insa masih belum kembali ke kamar. Hari ini Hanafi akan mengajak Insa untuk pergi kemanapun yang Insa mau, untuk menjalin lagi kedekatan dan cinta di dalam hati mereka. Tak mendapati Insa di kamarnya, Hanafi pun turun ingin memberitahukan rencananya pada Insa secepatnya. Sudah berada di dapur, tapi Hanafi tak melihat Insa di sana. Di meja makan pun juga tak terlihat. "Mbak Fatimah, Insa di mana?" "Nona Insa belum turun dan saya belum melihatnya dari tadi pagi." Hanafi mengenyitkan dahinya. Heran, kemana Insa sepagi ini? Ia langsung pergi begitu saja, mengecek kembali Insa di kamarnya, berharap Insa berada di kamar mandi. Tapi saat Hanafi mengeceknya, bahkan pintu kamar mandi terbuka dan tak ada orang di dalamnya. Hendak keluar lagi mencari Insa, tapi sekelebat Hanafi melihat jari kertas putih di meja di dekat Insa tertidur tadi malam. Hanafi menghampiri kertas itu dan menatapnya. Terlihat tulisan tangan Insa dengan sangat jelas.
Hanafi duduk di tepi tempat tidur dan membacanya. Han, maafkan aku harus pergi. Aku sudah tidak bisa lagi hidup bersamamu, bersama bayi itu. Meski aku tahu niatmu dan Salma melahirkan bayi itu, tapi entah kenapa aku tak bisa menerimanya. Jangan mencariku, karena hidup denganmu hanya akan menyiksa batinku. Biarkan aku bebas dengan rasaku. Jaga dirimu baik-baik dariku yang dulu pernah mencintaimu. Insa. Seketika tubuh Hanafi melemah. Hanafi juga berlari kecil melihat parkiran mobil, dan benar saja, mobil Insa telah menghilang dari sana. Hanafi langsung menghubungi Chris saat itu juga dan mencari tahu keberadaan Insa. Chris pun sudah menyadari kepergian Insa, karena semalam tidak sengaja Chris melihat mobil Insa melaju dengan kencang di pusat kota. Chris saat itu akan pulang setelah menyelesaikan tugasnya dari Hanafi, melakukan meeting di kota B. Ia pulang larut malam dan kebetulan melewati pusat kota dan berpapasan dengan mobil Insa. Chris pun mengikuti mobil itu dan mobil Insa memasuki sebuah rumah sederhana yang rupanya sudah disewa Insa sebelumnya, karena ia sudah membawa kuncinya. Insa memasuki rumah itu. Setelah beberapa jam, Chris memastikan Insa tak keluar lagi dari rumah itu. Chris pun pulang dan ingin memberitahukan pada Hanafi saat itu juga. Tapi diurungkannya, karena saat itu tengah malam, dan Chris tak mau mengganggu tuan mudanya. Chris pun memberitahukan keberadaan Insa pada Hanafi pagi itu lewat ponselnya. Tapi entah kenapa, saat Chris akan mengerahkan pengawalnya untuk membawa Insa pulang, Hanafi malah melarangnya. Hanafi tak ingin memaksa Insa untuk pulang. Jika memang Insa nyaman berada di sana, Hanafi akan membiarkannya untuk beberapa waktu. Hanafi hanya menyuruh Chris untuk selalu memantau kegiatannya dan memastikan Insa baik-baik saja di sana. Hanafi ingin Insa kembali karena kemauannya sendiri. Saat Insa sudah bisa menerima semua keadaannya, terutama kehadiran Kansa. Hari-hari berlalu, tapi Insa tak kunjung pulang ke rumah utama. Hanafi terus mendapatkan laporan setiap hari bahwa Insa tak pernah pergi kemana-mana. Dia hanya beberapa kali terlihat pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhannya, lalu kembali ke rumah yang sudah disewanya. Tapi Hanafi juga terus mendapat laporan bahwa rekening Insa mengambil sejumlah uang yang cukup besar beberapa hari belakangan. Sama sekali tak curiga. Hanafi hanya berpikir, mungkin Insa butuh sebuah hiburan untuk berbelanja sesuatu yang bisa menenangkan dirinya. Tanpa mencari tahu apa itu, Hanafi tak mempermasalahkannya. Sampai pada suatu pagi, tepat 1 minggu kepergian Insa, Hanafi mendapatkan kiriman paket berupa amplop coklat. Terlihat sang pengirim bernama Insa Humairoh. Hanafi pun dengan senang hati menerima dan membuka amplop coklat itu. Dan saat dibuka, betapa terkejutnya Hanafi ketika melihat isi dari amplop itu adalah sebuah surat gugatan cerai yang diajukan Insa ke pengadilan. Hanafi begitu marah dan telah salah menilai Insa. Ia menyesal membiarkan Insa beberapa hari di luar sana yang rupanya telah membayar orang untuk mengurusi perceraiannya dengan Insa. Tentu saja Hanafi tak mau itu semua terjadi. Waktu itu juga Hanafi bersama para pengawalnya berangkat ke tempat yang sudah ditunjukkan Chris untuk menjemput Insa pulang. Hanafi tak mau kehilangan Insa. Dia lebih memilih untuk memaksanya kembali bagaimanapun caranya. Hingga sampailah Hanafi di rumah itu. Mobil masih terlihat terparkir di sana. Dengan amarahnya, Hanafi langsung saja masuk ke rumah itu, berteriak-teriak pada Insa, tapi tak kunjung mendapat balasan. Ternyata Insa sudah pergi dari rumah itu sebelum Hanafi sampai di sana. Seperti kejadian sebelumnya, Hanafi segera meminta para pengawal untuk mencari Insa di sekitar rumah itu, tapi Insa juga tak ditemukan. Pencarian diperluas di daerah itu, tapi Insa juga tak kunjung ditemukan hingga sore hari. Hanafi juga dibuat bingung, karena Insa meninggalkan semuanya, termasuk mobil, ponsel, dan berbagai rekening yang telah diberikan Hanafi. Sedikit khawatir, Hanafi karena berpikir Insa akan memenuhi kebutuhannya dengan apa jika tak membawa rekeningnya. Pencarian terus dilakukan sampai hari di mana sidang pertama perceraiannya digelar di pengadilan. Hanafi datang berharap bertemu dengan Insa di sana. Ia juga mengajukan banding untuk mempersulit perceraiannya, karena Hanafi sama sekali
tak ingin kehilangan Insa. Lama ditunggu, tapi Insa tak kunjung datang, bahkan sampai sidang berakhir, Insa tak muncul di pengadilan. Merasa putus asa, Hanafi pun pergi dan pulang ke rumah utama. Hanafi menangis sejadi-jadinya, mengingat kembali semua perbuatannya. Ia sangat menyesal dengan semua yang telah dia lakukan. Demi menuruti semua keinginan Salma, semua menjadi sangat kacau. Bahkan keluarga bahagia yang diimpikan bersama Insa, kini sudah berada di ujung tanduk. Dari situ, Hanafi pun tersadar jika Insa memang sudah benar-benar tidak mencintainya. Insa tak lagi menginginkannya dalam hidupnya. Hanafi pun berpikir bahwa Insa kembali hanya akan membuatnya tersiksa, dan hidupnya pun tak akan bahagia. Hanafi mengetikkan sebuah pesan di ponselnya, menyuruh Chris untuk mempercepat proses perceraiannya. Hanafi sudah ikhlas jika Insa pergi darinya, karena bagaimanapun ini semua juga kesalahannya. Kesalahannya menikahi Salma saat itu yang menjadi sebab sebuah kehancuran rumah tangganya. Bersambung.